Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu pariwisata. Kita berjumpa di minggu ke-12. Di minggu ke-12 ini, khususnya di video ini, saya akan mengulas beberapa materi yang cukup panjang. Jadi, saya harap teman-teman bisa menyimak dengan seksama dan lebih maksimal. Baik, kita akan ulas lagi lebih sedikit apa saja sih market di industri pariwisata ini dan apa saja sih yang disebut dengan industri pariwisata. Jadi kita ulas lagi sedikit apa itu industri pariwisata. Itu adalah industri yang bergerak di bidang ekonomi yang sekarang cukup kuat ya dan sudah beroperasi dalam lingkungan global. Ada juga yang mengatakan bahwasanya pariwisata adalah industri yang kompleks, multidisiplin, serta fenomena yang beroperasi di lingkungan yang global dengan ekonomi, budaya, implikasi politik, sosial, lingkungan, dan teknologi. Seperti yang kita tahu, 10-15 tahun terakhir, industri pariwisata berkembang sangat-sangat pesat ya, khususnya di Indonesia juga dan di seluruh dunia. Industri pariwisata itu tidak terlepas dari dimensi-dimensi ini. Ada dimensi budaya, ada politik juga, ada sosial, ada lingkungan, ada teknologi, dan juga ekonomi. Kita refresh lagi apa itu definisi industri pariwisata. Kita tahu bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kita tahu lagi kenapa seseorang melakukan aktivitas pariwisata. Yang kita tahu yang pertama adalah untuk refreshing, untuk merefresh, untuk merecharge energi mereka. Dan yang kedua, kita tahu untuk pengalaman baru. Nah, jasa-jasa itulah atau barang produk-produk itulah yang akan kita jual kepada orang-orang yang akan melakukan kegiatan wisata. Serta kita juga harus tahu lagi apa itu usaha pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Nah, usaha pariwisata sekarang sudah berkembang pesat ya, mulai dari akomodasi, apa saja usaha akomodasi, misalnya hotel, villa, terus transportasi, apa saja usaha transportasi, dan usaha pendukung lainnya. Jadi kita teman-teman saya rasa juga sudah tahu usaha-usaha apa yang bergerak di industri pariwisata. Kemudian pariwisata ini adalah industri yang cukup baru ya, yang masih baru, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam hal yang mengaktifkan sektor produksi lain. Jadi industri pariwisata ini cukup kompleks dan saling bergantungan satu sama lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tergantung dengan sosial budaya, kita tergantung dengan adat dan kebiasaan orang, kita bergantung pada ekonomi, kita bergantung pada lingkungan, dan industri pariwisata ini sekarang cukup diandalkan dalam peningkatan pendapatan atau peningkatan perekonomian masyarakat. Kita tahu sekarang jika ada salah satu destinasi yang baru tumbuh, maka masyarakat-masyarakat setempat bisa merasakan dampak dari pariwisata itu. Dampak itu bisa dirasakan dalam bentuk peningkatan income mereka. Nah, teman-teman saya rasa sudah tahu ya, Bu Shedi juga sudah mungkin menjelaskan apa saja unsur industri pariwisata. Sekarang kita ulas lagi, ada beberapa unsur pariwisata. Kalau menurut Spilens ini ada 5 unsur, kelima unsur inilah yang akan menjadi penunjang bagaimana wisatawan bisa berlibur dengan nikmat, berlibur dengan santai, dan mendapatkan esensi dari pariwisata itu sendiri. Yang pertama itu atraksi. Ketika kita sebagai pengelola harus sudah tahu atraksi apa yang akan kita
ditawarkan kepada wisatawan, misalnya atraksi alam, budaya, atau atraksi buatan lainnya. Nah, terus yang kedua, fasilitas. Nah, fasilitas itu mulai dari misalnya kamar mandi, atau tiketing, atau fasilitas lain yang bisa didapatkan wisatawan. Dan yang kedua, infrastruktur. Bagaimana wisatawan itu bisa melakukan aktivitas pariwisata dengan nyaman melalui infrastruktur ini. Dan yang keempat ada transportasi. Apakah destinasi tersebut bisa dijangkau dengan mudah, dengan gampang, dan yang terakhir adalah hospitality atau pelayanan. Bagaimana teman-teman sebagai pengelola nantinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan yang berkunjung ke destinasi yang teman-teman kelola. Nah, di sini kita merefresh lagi bahwasanya di Indonesia pada tahun 2019 sektor pariwisata ini menjadi penyumbang devisa yang terbesar kedua ya, dan memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor lainnya, dan serta itu pariwisata mampu menyerap 10%, hampir 13 juta pekerja dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2019. Nah, ini informasi terbaru ya, sebelum corona. Jadi bahwasannya sebelum pandemi ini sektor pariwisata masih sebagai sektor yang paling diandalkan khususnya di Indonesia. Serta sektor pariwisata menjadi penyedia akomodasi serta makan minum dan juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 7% dari total tenaga kerja nasional. Jadi teman-teman di sini sudah tahu bahwasanya sektor pariwisata ini sangat-sangat berdampak positif bagi masyarakat dan memberikan peluang kerja yang cukup besar. Selanjutnya kita akan belajar tourism supply chains atau rantai pemasok di industri pariwisata itu apa sih? Jadi di sini rantai pasokan di industri pariwisata itu adalah suatu jaringan organisasi pariwisata yang memasok berbagai komponen produk atau jasa pariwisata seperti transportasi, akomodasi untuk didistribusi dan pemasaran produk pariwisata pada tujuan akhir wisatawan tertentu dengan melibatkan berbagai pihak di sektor swasta maupun umum. Di sini bisa lebih jelas ya bahwa supply chain di industri pariwisata ini adalah beberapa bagian ini. Pertama, private sector, misalnya travel agent, tour guide, dan kedua ada pengelola akomodasi seperti hotel, terus ada lingkungan itu sendiri, ada atraksi di sana, lalu ada public sector, misalnya penerbangan itu, kebijakan pemerintah, public transportasi, visa, paspor, yang semua ini berkesinambungan bisa dikelola oleh tour operator atau travel agent. Nah, dari travel agent kemudian bisa disampaikan kepada turis. Inilah pola supply chains yang diadaptasi dari teorinya Hollow di tahun 2006. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang pergerakan atau perkembangan supply chains di industri pariwisata. Selanjutnya, kita akan belajar nih produk-produk dan service yang ada di supply chain tadi. Yang pertama tadi itu apa sih tour operator itu, apa sih travel agent, apa sih akomodasi, dan apa sih atraksi di dalam produk dan service khususnya di supply chain industri pariwisata. Saya rasa teman-teman sudah belajar ya sebelumnya apa itu tour operator, apa itu travel agent. Kalau tour operator itu ketika teman-teman berlibur misalnya dari Pulau Jawa ke Bali, nanti akan ada tour operator selama perjalanan untuk memberitahu, oh misalnya inilah kegiatan wisata kita. Jadi tour operator itu biasanya yang lebih menemani ke personnya, ke orangnya dalam perjalanan teman-teman. Sedangkan travel agent ini itu satu lembaga ya, atau seperti perorangan juga yang
yang sudah menjadi bentuk lembaga atau bentuk perusahaan yang menjual paket-paket wisata. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke travel agent, teman-teman bisa memilih, oh saya mau ke sini, saya mau menginap di sini, dan saya ingin pergi ke sana menggunakan ini. Nah, itu di-arrange atau diakomodir oleh travel agent, dan teman-teman langsung bisa menikmati perjalanan tersebut yang sudah diakomodasi dan sudah diakomodir oleh travel agent ini. Selanjutnya, akomodasi. Nah, akomodasi itu satu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang bisa menginap, makan, serta memperoleh pelayanan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Jadi ibaratnya ini lebih ke jasa ya. Jika teman-teman menikmati fasilitas ini, jasa ini, maka teman-teman harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, dan akomodasi ini juga ada bintang-bintangnya, misalnya hotel bintang 1, hotel bintang 2, ada villa, itu berbeda fasilitas yang ditawarkan. Berbeda fasilitas yang ditawarkan akan berbeda juga harga yang harus kita bayar. Jadi fasilitas itu sesuai dengan harga yang akan kita bayar. Semakin bagus fasilitasnya, maka semakin tinggi juga pembayaran yang harus kita keluarkan. Di sini juga ada atraksi. Apa itu atraksi? Atraksi adalah sesuatu yang menjadi daya tarik dan dapat membuat wisatawan terkesan, yang berupa rasa puas, rasa nyaman, dan rasa nikmat pada wisatawan dengan melihatnya atau dengan melakukan kegiatan di sana. Dalam hal ini dapat berupa daya tarik alam, budaya, dan daya tarik buatan. Daya tarik alam ini mulai dari landscape, mulai dari danau, air terjun. Kalau budaya itu kebudayaan kita sendiri, misalnya Indonesia itu lebih dikenal oleh masyarakat mancanegara bahwasanya mereka lebih tertarik berlibur ke Bali karena kebudayaan di Bali yang cukup unik, misalnya begitu. Sedangkan daya tarik buatan, misalnya Dufan, itu juga termasuk dalam bentuk atraksi. Nah, selanjutnya, teman-teman juga harus tahu bahwasanya industri dan produk pariwisata ini sangat beragam, terpadu antara produk barang dan produk jasa. Jadi tidak bisa dipisahkan antara barang dan jasa di industri pariwisata ini. Semua saling berkesinambungan dan ada kaitannya. Sini teman-teman bisa lihat bahwasanya produk di industri pariwisata itu ada dua, ada barang berupa barang dan ada berupa jasa. Nah, berupa barang ini misalnya dari souvenir, oleh-oleh, dan jasa itu ya seperti tadi, tour operator, ada hotel, ada transportasi, ada tour guide, ada spa, termasuk produk dalam bentuk jasa. Sini kita juga harus tahu bahwasannya produk pariwisata itu adalah produk yang komposit. Apa sih? Yaitu produk yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya untuk membentuk pengalaman wisatawan. Nah, misalnya yang pertama itu adalah atraksinya. Tidak bisa dipisahkan dengan fasilitas. Tidak bisa dipisahkan dengan produk pelayanan lainnya. Tidak juga bisa dipisahkan dengan hospitality tadi. Jadi produk-produk pariwisata ini saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, di antara produk pariwisata ini haruslah sama tingkatannya. Jangan sampai kita sudah memiliki fasilitas yang bagus, sudah memiliki produk yang bagus, akan tetapi pelayanan kita tidak bagus. Itu tidak akan sustain destinasi yang kita kelola. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan dan semuanya harus diberikan secara maksimal kepada wisatawan agar wisatawan itu tadi kembali lagi, agar wisatawan itu bisa tinggal lebih lama atau bisa menikmati lebih lama destinasi yang kita kelola.
Di sini juga ada beberapa usaha pariwisata yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama daya tarik wisata, daya tarik tadi yang seperti saya sudah bilang, daya tarik alam, buatan, dan sosial budaya. Ada kawasan pariwisata, misalnya kalau di Yogyakarta sudah banyak kawasan-kawasan pariwisata, misalnya kawasan kota gede, terus jasa transportasi. Ini juga penting untuk mendukung aksesibilitas wisatawan. Serta yang kedua, jasa perjalanan wisata, tour travel, tour agent, jasa makan dan minum, mulai dari kafe, restoran, rumah makan, penyedia akomodasi yang tadi kita sudah bahas, ada hotel, ada bungalow, ada villa, sekarang lagi booming juga ada homestay, dan kemudian misalnya sekarang MICE ya, yang beberapa tahun terakhir juga cukup berkembang di industri pariwisata. Itu salah satu usaha-usaha yang bisa teman-teman kembangkan nantinya atau teman-teman ketahui ketika teman-teman bergerak di industri pariwisata. Nah, dan sekarang ini juga bisa jasa konsultasi pariwisata. Nah, misalnya pemerintah membutuhkan konsultan pariwisata, teman-teman bisa bergerak di bidang ini. Oke, sekian materi pertemuan kita di minggu ke-12 ini. Saya akan membuka pertanyaan di kolom diskusi di ilmu. Teman-teman bisa bertanya di sana, atau saya juga membuka pertanyaan di grup, jadi kita bisa saling berdiskusi di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa melakukan pertemuan tatap muka secepatnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.